Halo teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan project SQL-nya. Kali ini kita akan berikan fungsi edit dan juga delete dari berita ini. Oke, untuk itu kita perlu membuat halaman baru di dalam folder view. Dalam folder view kita beri saja nama edit news. Sini kita harus import material.dart-nya. Lalu kita akan menggunakan konstan, jadi kita import juga konstannya. Di sini kita juga akan mengimport news model. Selain itu kita import juga search preference package-nya untuk mengambil ID user. Karena kita akan menggunakan image picker untuk mengedit gambar, jadi kita import juga dart.io. Saya juga akan menggunakan round button, jadi saya input juga round button.dart. Kita import juga image picker-nya. Yang terakhir kita import juga HTTP. Selanjutnya kita buat kelas stateful. Kita kasih nama edit news. Sini kita akan passing data juga dari home screen seperti kita membuat di add news. Jadi di sini kita buat constructor juga, final dari news model. Lalu kita akan membuat constructor dari callback, void callback, untuk mengirim data balik ke halaman sebelumnya. Di sini kita buat jadi reload ya. Lalu kita buat constructornya. Sekarang di dalam class state-nya kita buat hampir sama seperti add news. Sini bisa kita copy semua sampai di paling bawah. Lalu kita paste di dalam edit news. Oke, kita tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan editnya. Jadi yang pertama di sini kita perlu ganti base URL-nya menjadi edit news. Oke, selanjutnya karena kita akan melakukan void callback ke halaman sebelumnya atau kita akan mereload datanya. Jadi di sini di dalam percabangan if status code, jika berhasil kita akan melakukan set state terhadap konstruktor reload di atas. Selanjutnya kita akan membuat fungsi di mana setiap edit news dipanggil halamannya akan mempassing data dari news model melalui konstruktor edit news ini. Nah, data tersebut nanti akan ditempatkan pada masing-masing text field. Sini, text form field ini. Begitu juga dengan image-nya. Caranya, pertama kita buat dulu text editing controller. Selanjutnya kita buat metode baru untuk mengambil datanya. Di sini kita buat kita panggil text editing controller-nya. Assign dengan yang kita ambil dari modelnya, model.title. Begitu juga dengan yang lainnya.
Oke, lalu metode getData ini akan kita panggil di metode initState. Sini. Selanjutnya di dalam text form field kita panggil kontrol tersebut supaya datanya akan diisi dengan variabel text controller yang sudah kita bikin di atas. Untuk image-nya di atas kita juga rubah. Di sini kita hapus saja placeholder-nya karena kita sudah tidak membutuhkan gambar default, tapi kita ganti gambar default-nya menggunakan gambar yang dipasing dari home screen. Caranya, placeholder kita ganti dengan image network, lalu URL-nya kita ambil dari base URL, image URL, ditambah nama dari file image tersebut yang diambil dari konstruktor di atas. Jadi di sini kita panggil menggunakan widget model dot image. Kita minimize dulu nih. Oke, yang terakhir kita perlu menambahkan request ke ID news karena kita akan mengedit berdasarkan ID newsnya. Jadi sini kita copy, kita ganti aja menggunakan ID news. Lalu di sini kita sesuaikan dengan widget model dot ID news, kita ambil. Sekarang kita bisa save. Lalu kita coba jalankan kembali aplikasinya. Sini aplikasinya berhasil jalankan. Kita coba edit salah satu datanya. Oke, gambarnya berhasil dipasing, begitu juga dengan isi dari beritanya. Sekarang kita coba ganti. Coba submit. Oke, sini sudah teredit ya, gambarnya juga sudah teredit, begitu juga dengan judul dan description, begitu juga dengan tanggalnya. Sekarang kita coba buka. Hasil back. Selanjutnya kita akan membuat fitur yang terakhir yaitu delete beritanya. Untuk itu kita masuk ke home screen. Sini kita minimize. Pada bagian atas sini sebelum build context kita buat metode baru. Sini kita buat namanya delete news. Lalu di sini kita buat argumen menggunakan string diambil dari ID news. Dia akan bersifat asinkronus. Kita buat objek baru response seperti biasa untuk HTTP wait http.post. URL-nya kita ambil dari base URL, delete URL, lalu kita ambil body-nya, diambil dari key ID news. Kita passing dari argumen ID news, lalu kita buat lagi final data JSON decode dari respon body yang di atas. Kita buat variabel value-nya untuk menyimpan value dari respon body. Kita ambil message-nya. Sekarang kita periksa jika value-nya sama dengan 1 atau berhasil, maka kita lakukan get news data. Jika gagal atau kode yang lainnya, print pesannya. Sekarang delete news akan kita panggil di dalam button delete. Ke bawah di sini kita panggil delete news, lalu kita passing argumennya, diambil dari newsBody.id news. Oke, sekarang kita save. Kita coba lihat aplikasinya kembali. Kita coba hapus salah satunya. Ya, berhasil dihapus dan juga halamannya terrefresh. Jadi untuk project MySQL kali ini sudah selesai. Kita rekap lagi. Yang pertama kita berhasil membuat halaman login
Lalu kita buat juga halaman register user. Kita lakukan juga sedikit perubahan pada UI-nya. Selanjutnya kita menambahkan data berita dari menu yang ada di floating action button. Kita gunakan image speaker dan juga text form field. Selanjutnya kita buat fitur untuk membaca beritanya. Di sini kita menggunakan widget sliver app bar. Lalu kita juga buat fungsi edit untuk mengedit gambar, dan yang terakhir menghapus data. Untuk itu, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.